Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Ini materi matematika kelas 11 SMA. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita bahas tentang integral tak tentu. Ini kita masuk ke dalam integral tak tentu fungsi aljabar. Jadi di sini fokus di fungsi aljabar, kemudian di integral tak tentu. Beda integral tak tentu dengan integral tertentu nanti adalah di batasnya. Ini simbol dari integral. Ya adik-adik, ini simbol dari integral. Kalau integral tak tentu ini tidak ada batas bawah atas. Ya, tapi kalau integral tertentu nanti ini ada batasnya ya, di bawah dan di atas ini ada batasnya. Oke, jadi integral ini adalah anti turunan atau lawan dari turunan ya. Misalkan ya rumusan integral yaitu A kali X pangkat N dx. Dx ini adalah fungsinya fungsi X ya adik-adik. Oke, maka integralnya adalah A per N tambah 1. A itu yang ini ya, koefisien dari X ini ya. N itu adalah pangkatnya ditambah 1. X, N tambah 1 tambah C. Bagaimana kalau tidak ada X? Kalau tidak ada X, adik-adik langsung kalikan X ya. Kenapa? Karena integral ini kan lawan dari turunan. Misalkan turunan ya yang adik-adik sudah pelajari sebelumnya ya, turunan dari jika fx sama dengan 5x, maka turunannya itu 5 ya. Integral kebalikannya, integral dari 5x. Jadi adik-adik tinggal kalikan x di sebelahnya. Oke, contoh ini integral dari 8 dx. Jadi hasilnya adalah 8x, tinggal kalikan x, 8x tambah c ya. C ini adalah suatu konstanta yang tidak kita ketahui nilainya karena dia integral tak tentu ya. Kalau integral tak tentu bisa kita cari karena punya batas atas dan bawah ya. Jadi kalau tidak mengandung variabel x tinggal dikalikan x seperti ini. Oke adik-adik, kemudian yang nomor 2 per 3 pangkat 2, berarti ini 2 per 9 ya. 3 pangkat 2 kan 9. Karena tidak mengandung variabel x tinggal kalikan x, 2 per 9x tambah c ya, seperti itu. Oke adik-adik, kalau nomor 3 yang ini agak berbeda karena mempunyai variabel x. Baru kita gunakan rumus yang ini ya. Integral 6x pangkat 2 dx itu A-nya 6, N-nya 2 ya. Jadi kita masukkan ke rumus ini, maka A per N tambah 1, A-nya 6 ya. 6 per pangkatnya 2, 2 tambah 1 ya. Berarti ini A di atas, kan di atas ini A nih. Kemudian ini pangkat, di bawah sini ini N, pangkatnya N tambah 1. Udah rumus ya, tambah satunya dek ya. Kemudian X, N tambah 1, N nya kan tadi pangkat ya. Ya di sini, ini pangkat, berarti 2 N nya. Berarti 2 tambah 1 tambah konstanta C. Oke, seperti itu adik-adik. Selalunya atas sini dengan sini sama ya adik-adik. Oke, jadi 6 per 2 tambah 1 kan 3. 6 per 3 X pangkat 3 tambah C. Oke, jangan lupa tambah C nya ya adik-adik. 6 bagi 3 2. 2 X
2x pangkat 3 tambah C. Inilah hasil dari integral 6x kuadrat dx yang ini. Oke, seperti itu adik-adik. Kita coba contoh soal nomor 4. Oke. Ini A-nya 2, N-nya 3. Berarti A per N tambah 1. Berarti 2 per 3 tambah 1. X. N tambah 1. 3 tambah 1 tambah C. Oke. Berarti 2 per 4. X pangkat 4 tambah C. 2 dengan 4 sama-sama kita sederhanakan. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Setengah X pangkat 4 tambah C. Inilah hasil integral dari 2X pangkat 3 dx. Oke adik-adik, kita lihat contoh soal yang ke-5. Oke. Ini ada 3 komponen, ini, dan ini. Ya, kita selesaikan yang 3x pangkat 2 dahulu ya. Berarti A-nya 3, N-nya 2. Berarti 3 per 2 tambah 1 ya. A per N tambah 1 X. N tambah 1 berarti 2 tambah 1. Oke, baru kita selesaikan yang kedua, 4X. Tambah C-nya nanti adik-adik terakhir. Min 4X. Berarti di sini A-nya min 4, N-nya 1. Karena ini tak ada bilangan di atas X ini. Berarti pangkat 1. Berarti A-nya 4 per 1 tambah 1. X 1 tambah 1. Karena N-nya 1. Ya, ini yang untuk negatif 4X ini. Oke, terus ada tambah 5. Tambah 5 tadi kalau tidak mengandung komponen X, tinggal kita kalikan X. Jadi positif 5, jadi positif 5X integralnya. Ya. Kalau positif 8 tadi 8X. Terakhir tambah C. Ya. Jadi kalau dia ada beberapa komponen, ada merupakan fungsi, ada variabel X kuadrat, ada variabel X, itu nanti kita selesaikan. Kemudian terakhir baru ditambah C. Oke, adik-adik, kita selesaikan di sini. Oke, 3 per 2 tambah 1 kan 3. 3 per 3 X pangkat 3. 3 per 3 X pangkat 3 dikurang 4 per 1 tambah 1 2 ya. 2X pangkat 2 tambah 5X tambah C. 3 bagi 3 1. Jadi 1X pangkat 3 dikurang 4 bagi 2 2. 2X kuadrat tambah 5X tambah C. Oke, inilah hasil dari integral 3x kuadrat kurang 4x tambah 5 dx. Seperti ini adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut bagaimana kalau soalnya ada akar dan pecahan ya adik-adik. Oke, kita coba kerjakan yang nomor 6 ya adik-adik. Nomor 6 ini adalah integral akar 3 dari x pangkat 1 ya, atau x ya. Kita rubah dulu adik-adik. Akar 3 dari X pangkat 1 ini kan kalau kita rubah jadi pangkat eksponen itu X pangkat 1 per 3. Oke. Kan rumusnya ya di materi bilangan berpangkat dan akar ya di kelas 9 SMP adik-adik sudah dapat rumusnya bahwa A pangkat M N, maka kalau dirubah jadi pangkat akar N A pangkat M ini A pangkat M per N, yang di dalam akar di atas, yang di luar akar di bawah. Jadi kalau di sini ini 1 di atas, 3 di bawah. Oke, dx. Ini kita baru merubah, belum mengintegralkan. Oke, baru kita integralkan pakai rumus yang tadi. AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1X N tambah 1 tambah C. Oke, berarti ini A-nya di depan X bilangan 1. Ya, karena tak ada bilangan di depan X ini berarti A-nya 1.
Jadi 1 per pangkatnya sepertiga. N-nya sepertiga. Sepertiga ditambah 1. X pangkat sepertiga ditambah 1. 1 per. Ini kan 1 per 3. 1 ini samakan penyebut jadi 3 per 3. Oke. Biasanya kalau adik-adik sudah terbiasa langsung saja di sini tadi. 1 per 3 tambah 3 per 3. 1 per 3 tambah 3 per 3. Ya. Jadi di sini 1 per 3 tambah 3 per 3. Karena memang sudah rumusnya tambah 1. Oke adik-adik kita sambung di sini. 1 per 3 tambah 3 per 3. 4 per 3. X pangkat 4 per 3. Kan penyebutnya sudah sama jadi bisa ditambah. Oke adik-adik kita lanjut. 1 dibagi 4 per 3 tuh sama dengan 3 per 4. 1 per ini kita rubah jadi kali. Ini balikkan. 3 per 4. 1 kali 3, 3 per 4. Jadi 1 dibagi 4 per 3 jadi 3 per 4. X pangkat 4 per 3 tambah C. Ya, terakhirnya tambah C adik-adik. Jadi ini tadi harusnya ada tambah C, tambah C. Oke, sehingga hasilnya ya 3 per 4 X. Kalau pangkatnya atas lebih besar itu kita uraikan adik-adik. Ya, jadi X pangkat 3 per 3 kali X pangkat 1 per 3. Kenapa? Karena ini 4 per 3. 4 per 3 kan hasil jumlah dari 3 per 3 dengan 1 per 3. Karena kalau kali pangkatnya dijumlah. Oke, sehingga hasilnya 3 per 4. X. 3 bagi 3, 1. Jadi X pangkat 1 X saja. X pangkat sepertiga ya kita rubah lagi. X pangkat sepertiga kan tadi uraian dari ini ya. Jadi akar X ini 3. Inilah jawabannya adik-adik. Ini pangkat kita rubah ke akar kembali. Biasanya kalau soalnya bentuk akar, kalau dia objektif nanti absennya ke bentuk akar juga. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lihat nomor 7 adik-adik ya. Oke, nomor 7. Kita coba di sini. Integral 3 akar X, berarti integral 3 akar X kita ganti 3X pangkat 1 per 2. Jadi kalau akar X itu kan di sini 1, di sini 2. Kalau tak ada bilangan berarti 1 per 2. Ditambah 1 per X pangkat 1 per 2. Ditambah 6 dx. Oke, ini adik-adik rubah dulu. Yang pangkat setengah ini kita naikkan ke atas. Jadi 3X pangkat setengah. Tambah X pangkat minus setengah. Dinaikkan pangkatnya jadi negatif. Tambah 6 dx. Oke adik-adik kita selesaikan. Ini baru kita pakai rumus yang ini tadi ya adik-adik ya. A per N tambah 1. X N tambah 1. Berarti ini 3 per setengah tambah 1. Jadi setengah tambah 2 per 2 aja langsung adik-adik. K1 2 per 2. X pangkat setengah tambah 2 per 2. Ditambah. Ini kan bilangan depannya 1 nih. 1 per min setengah tambah 2 per 2. X min setengah tambah 2 per 2. Tambah. Integral dari 6 kan 6X. Tambah C. Oke, kita selesaikan adik-adik. Ini menjadi 3 per. Ini 3 per 2. 1 tambah 2 kan 3. 3 per 2. X pangkat 3 per 2. Ditambah 1 per. Negatif 1 tambah 2 jadi 1 per 2. X pangkat 1 per 2 tambah 6X tambah C.
Oke adik-adik, kita lanjutkan di sini. Berarti ini 3 dibagi 3/2 berarti 3 dikali 2/3 X pangkat 3/2. Ya, karena per itu jadi kali, 3/2 dibalikkan jadi 2/3. Ditambah 1 kali 2/1 ya. X pangkat 1/2 tambah 6X tambah C. Oke, sehingga ya ini 3-nya boleh dicoret ya adik-adik. Sehingga menjadi, kita sambung di sini ya adik-adik, 2x pangkat 3/2 ditambah, ini satunya habis, jadi 2x pangkat setengah ditambah 6x tambah C. Oke, 3/2 lebih besar yang atas, jadi kita uraikan seperti tadi. Jadi 2/2 dengan 1/2. Kenapa? Karena 2 tambah 1, 3. Ini tetap 2x pangkat setengah tambah 6x tambah C. Ini kan 2/2 jadi 2 pangkat 1 ya. Jadi 2x saja. Ini x pangkat setengah jadi akar x. Tambah 2 akar x juga nih, x pangkat setengah tambah 6x tambah C. Jadi hasilnya 2x akar x ditambah 2 akar x tambah 6x tambah C. Seperti itu adik-adik. Oke adik-adik, kita lihat yang nomor 8 ya. Berarti ini integral, kita naikkan dulu x pangkat 4-nya itu ya. Jadi x pangkat negatif 4 naik ke atas, 2x tetap tambah 5 tetap dx. Baru kita integralkan pakai rumus yang tadi. A-nya 1 nih dek adik-adik ya. 1 per min 4 tambah 1 x min 4 tambah 1 kurang 2 per 1 tambah 1. Karena ini pangkatnya 1. Tambah 5 tak ada variabel x, jadi kita kalikan x saja seperti ini, 5x tambah C. Sehingga 1 per min 3 ya, karena negatif 4 tambah 1 min 3. X pangkat min 3 kurang 2/2 x. Ini tadi adik-adik 2 per 1 tambah 2 x pangkat 1 tambah 1 ya adik-adik. Oke, jadi ini 2/2 x pangkat 2 ditambah 5x tambah C ya. Tadi tertinggal ini n tambah 1, jadi 1 tambah 1. Kemudian hasil akhirnya 1 bagi negatif 3, negatif 1/3. X pangkat min 3, 2 bagi 2, 1. Jadi ini X pangkat 2 tambah 5X tambah C. Biasa pangkat di dalam option jawaban itu harus positif. Jadi ini kita turunkan kembali ya, menjadi pangkat positif. Sehingga menjadi min 1/3x pangkat positif 3 di sini. Kurang x kuadrat tambah 5x tambah C. Inilah hasil dari integral 1 per x pangkat 4 kurang 2x tambah 5 dx. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, pada akhir video ini akan disajikan soal-soal latihan bagi adik-adik yang ingin memantapkan materi integral ini. Ya, khususnya integral tak tentu fungsi aljabar. Semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik siswa kelas 11 SMA dalam memahami integral tak tentu fungsi aljabar. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.